itu yang sekarang yang merahnya apa? Kebanyakan di tiap sekolah raport mutu itu tentang numerasi dan literasi. Itu yang masih anak kurang, ya. Numerasi dan literasi. Numerasi itu bukan matematika, tidak dalam matematika. Dulu matematika itu yang kebanyakan anak. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. 1-4. Nah, sekarang nanti kelas 2 sama kelas 5, ya. Nanti yang akan di di workshop IKN itu di bulan Juni. Terus workshop guru mata pelajaran PAI. Nah, itu ada juga kegiatan. Jadi PAI nanti ada kegiatan juga. Ini udah disahkan, ya, dengan K3S bahwa ada kegiatan workshop guru PAI. Kalau kemarin tadi gabung PAI satu kelas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Ya, sama-sama saya hormati Bapak Kepala SDN Harapan Baru 3, yaitu Bapak dari SPD. Kemudian yang sama-sama saya hormati para Dewan Guru, staf SDN Harapan Baru 3, stakeholder SDN Harapan Baru 3, yang mudah-mudahan pada siang hari ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Mohon izin Bapak Ibu Guru, kita sama-sama membersamai bagaimana kegiatan positif yang ada di sekolah kita, dan saya juga ingin berbagi, tentunya tidak juga ingin menggurui Bapak Ibu sekalian mengenai bagaimana budaya positif harus kita terapkan di dalam lingkungan sekolah yang ada di SDN Harapan Baru 3. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memasuki materi, ini ada ice breaking terlebih dahulu supaya semangat, ya. Oke, coba kalau saya bilang tepuk satu atau tepuk tunggal berarti satu, ya, tidak sulit kok, ya. Tepuk tunggal, ya, supaya tidak ngantuk. Tepuk tunggal, ganda. Oke, sekarang kalau sudah tahu, saya ingin mengajak Bapak Ibu bercerita mengenai
ada pagi, ada siang, ada malam. Cuma diganti tepuk. Kalau pagi tepuknya 1, kalau siang 2, kalau malam baik, coba pagi, siang, malam 3. Iya. Kalau pagi 1, pagi, siang, malam. Oke, di pagi hari, Bapak Ibu. Iya, di pagi hari yang cerah, ya, ada seorang guru yang sangat luar biasa, berangkat tengah pagi hari, ya, sampai siang mengajar, malamnya istirahat. Iya, ternyata konsentrasi semua. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Ya, tidak banyak speaking, tapi banyak sekali sebetulnya karena memang waktu kita terbatas, ya. Jadi nanti kita berkolaborasi lagi. Banyak sekali speaking itu, ya. Tidak hanya tepuk-tepuk, bisa bergerak, bisa lari bahkan, ya. Ya, nanti mungkin kita akan berbagi kembali. Itu hanya sedikit Bapak Ibu, ya. Tepuk tangan buat Bapak Ibu guru hebat semua yang ada di sini. Baik, kembali ke budaya positif Bapak Ibu sekalian. Di sini ada beberapa poin yang telah saya sajikan. Kita sama-sama membersamai bagaimana kita mengejawantahkan, mewujudkan sebuah impian kita bagi putra-putri bangsa Indonesia berkenaan dengan filosofi KHD tentang pendidikan, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Saya sebagai calon guru penggerak tentunya sama-sama menggali dan mengupgrade, ya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya sekarang apalagi kita sudah memasuki ke dalam profil pelajar Pancasila. Ini salah satu bagian kita supaya kita dapat mengakses diri kita, supaya informasi yang kita dapat bisa lebih tahu, jangan sampai kita tertinggal zaman, karena memang sekarang sudah masuk ke dalam generasi Z. Kalau kemarin generasi milenial, sekarang generasi Z, Zenius, ya. Semuanya sudah diolah dengan teknologi. Bahkan kemarin waktu kita IKM, ya, kita waktu pelatihan, ya, sampai ada aplikasi AI itu, ya, aplikasi yang membuat siswa tinggal copy paste soal, semuanya sudah ada jawabannya di situ. Nah, ini jangan sampai kita tidak terupgrade diri kita. Nah, kita refresh bareng-bareng, kita berkolaborasi bagaimana cara kita meyakinkan budaya positif yang ada di Sekolah SDN Harapan Baru 3 ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser, ini adalah salah satu, ada 5, ya. Yang pertama adalah penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kebebasan dan kesenangan. Ini yang harus kita pahami dan ketahui. Jangan sampai kebutuhan mereka, terutama pada siswa dan siswi SDN Harapan Baru 3 ini, kita tidak tahu kebutuhan dasar apa sih. Mereka tuh kesini ngapain gitu. Apa yang nanti bakal mereka dapat, apa yang bakalan mereka impikan, apa yang bakal mereka cita-citakan, bahkan tujuan mereka kesini itu apa. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai guru harus memberikan, harus menuntun bagaimana menuju anak, menuju murid, menuju siswa kita keselamatan, kebahagiaan. Ya, jangan sampai sekarang sudah masuk kurikulum merdeka. Dalam arti merdeka ini sebebas-bebasnya anak dalam mengekspor, memberikan sebuah tanggapan apa yang mereka inginkan, kita harus berikan. Karena biasanya itu adalah tugas kita sebagai guru, sebagai fasilitator, sebagai memberikan pelayanan khusus kepada siswa yang memang filosofi KHD ini atau Ki Hajar Dewantara berpihak kepada siswa. Ada penugasan, ada bertahan hidup, ya. Kemudian ada kesenangan, kebebasan, kasih sayang. Mereka ini perlu. Ini adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang semua orang pasti pengen kasih sayang, pengen
ada yang namanya penguasaan. Ngapain nih kita nih, pengen jadi apa nantinya nih kita. Kemudian pengen juga kesenangan, pengen juga bertahan hidupnya, kemudian kebebasan. Itu adalah salah satu bagian dari kebutuhan dasar dari manusia. Itu menurut William, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian, lalu bagaimana peran kita sebagai seorang guru? Ada yang ingin memberikan tanggapan, Bapak Ibu? Apa nih peran kita sebagai seorang guru? Ada? Halo? Ya, peran kita seorang guru itu apa? Ya, Pak Pur. Ditepuk tangan buat Pak Pur. Ya. Pak Pur sama Pak Toto nih. Silakan, Pak. Oke, untuk peran guru itu sebagai pengajar dan pendidik. Dan pengajar nanti lanjutkan dengan yang lain. Ya, siap. Terima kasih Pak Pur, luar biasa. Ditepuk tangan buat Pak Pur. Tadi Pak Toto juga sama memberikan ini nih tanggapan. Silakan, Pak. Ya, untuk peran kita sebagai guru adalah sebagai fasilitator mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan perkembangannya masing-masing. Terima kasih. Ya. Baik, sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Bapak hebat, Bapak guru hebat ya, Bapak Purwanto dan juga Pak Toto. Terima kasih sebagai fasilitator, kemudian tadi juga sebagai tendik ya, tenaga pendidik ya, yang memang peran kita ini sangatlah dibutuhkan. Apalagi kita sebagai seorang pengajar di SD. SD itu kalau dalam teori kognitif, ya. Kognitif itu masih pemikirannya operasional konkret, masih abstrak. Kita belum memberikan apa-apa, mereka pasti belum paham. Karena biasanya anak SD itu 10 menit konsentrasi pasti susah. Setelah itu mereka akan buyar kembali dengan aktivitasnya. Ini adalah salah satu beban buat kita, bukan beban juga. Artinya ini menjadi salah satu tanda kutip buat kita, supaya anak kita ini sasarannya tepat. Apalagi anak SD, cerminan ya, cerminan bagaimana berpihak kepada siswa. Tentunya dari 5 kebutuhan dasar tadi, kita harus memberikan kasih sayang, kita harus memberikan yang namanya penguasaan, kebebasan untuk mereka ya. Karena memang 10 menit aja yang saya rasakan selama saya menjadi seorang guru SD, tidak lebih dari 10 menit mereka berkonsentrasi. Setelah itu mereka buyar ya. Ini adalah salah satu bagian kita, peran kita sebagai seorang guru. Tidak hanya mulia ya, tidak hanya rezeki, tapi keberkahan juga. Dan tentunya kita mari sama-sama membersamai supaya tujuan dari pendidikan kita yang diharapkan dari Ki Hajar Dewantara ini bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat umur ini di depan saya ini pasti orang tua saya dan guru-guru saya, kita mengingat masa lalu atau masa lampau. Paradigma pendidikan masa dahulu, anak selembar kertas kosong sebelum ada profil pelajar Pancasila ya. Kemudian hukuman atas pelanggaran, sedikit-sedikit kita panggil cewek, enak maju sini nak, gitu kan. Terus kamu nggak mengerjakan, maju ke depan, diangkat kaki kanan, kemudian dijewer sama tangan kanan. Itu mungkin yang dulu pelanggaran. Kemudian orientasi pada nilai, anak-anak yang tidak mengerjakan nilainya nanti kecil ya, gitu. Anak-anak nanti yang tidak ikut nilainya kecil. Jadi kita semuanya penekanan tergantung pada diri kita, senaknya kita. Ya anak itu baris yang benar, kalau enggak nilainya bapak kecilin. Nah ini paradigma pendidikan masa dahulu seperti ini. Hal yang sekarang masih melakukan berarti masih yang terdahulu. Kemudian teacher center, ya. Jadi kita nih sebagai pusatnya, ya, senternya kita. Pokoknya dikit-dikit yang bermasalah langsung buru-buru, cepat, seenaknya kita mungkin ya. Ini adalah paradigma dahulu yang kita kenal. Bagaimana kita bisa berpihak kepada siswa kalau pemikiran filosofi KHD aja, Ki Hajar Dewantara itu
dalam kurikulum Merdeka kita harus berpihak kepada siswa, ya, menghamba terhadap siswa, bukan nyembah ya, menghamba kepada siswa. Kenapa saya bilang menghamba? Ada sedikit cerita dulu keturunannya dari Ki Hajar Dewantara yang sampai diberi hukuman kemudian keluar, ya, ketika keluar ternyata menggigil karena musim salju, ya, pokoknya dingin banget dah. Dingin sampai benar-benar keluarganya itu KHD diberikan sebuah ayah kok sampai seperti ini gitu, memberikan hukuman kepada anak gitu. Dengan akhirnya disitulah saya ambil garis ceritanya langsung singkat ya Bapak Ibu. Dan akhirnya di situ KHD Ki Hajar Dewantara memberikan sebuah statement bahwa kita harus menghamba kepada siswa. Ini adalah salah satu rancangan dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan ini paradigma pendidikan masa dahulu. Bagaimana masa sekarang Bapak Ibu sekalian? Nah, ini masa sekarang nih. Nah, anak bukan tabula rasa, ya. Jadi bukan kertas putih ya, bukan yang kosong kita coret-coret nih anak, ya. Sekarang terus student center, mereka yang akan menjadi pusatnya. Mereka yang kita tanya, mereka yang kita beri perhatian khusus. Jangan terbalik, bukan kitanya, ya. Student center, kita memberikan sebuah pengarah kepada mereka. Setelah itu kita umpan balik kepada mereka. Anak kamu mau apa gitu misalnya. Berpihak pada siswa. Ada apa kamu, ya, gitu. Jangan sampai nanti kita melihat bagaimana paradigma pendidikan yang terdahulu masih kita jalankan, sehingga di situ tidak bisa dirasakan yang tadi kebutuhan dasar dari manusia. Mereka tidak disayangi, mereka tidak mendapatkan kebebasan, yang ada mereka hanya mendapatkan tekanan. Sehingga ketika mereka belajar, mereka akan terkesannya dipaksakan. Yang penting datang duduk dia pinjam, Pak istirahat, Pak bentar lagi mau pulang gitu. Akhirnya apa? Itu yang akan timbul ke mereka. Saya sebagai guru kelas 6 yang saya dapat itu materi matematika bangun datar sudah dijelaskan dari kelas 3 kan Bapak Ibu ya. Harusnya mereka di kelas 6 itu sudah rapi, sama seperti perkalian, pembagian. Nah ini yang harus kita bangun bersama. Paradigma ini yang harus kita berikan ya terhadap bagaimana kita memberikan penguatan kepada peserta didik kita. Gitu. Bahwa kelas 6 masih bingung perkalian, kelas 6 masih bingung pembagian. Kenapa? Karena mungkin dasarnya ketika kita memberikan sebuah pembelajaran, kita selalu memberikan tekanan kepada mereka, bukan keberpihakan kita terhadap siswa. Nah ini adalah salah satunya. Dan pendidikan hanya orientasi nilai, yang tadi yang saya sampaikan ya. Jadi tidak hanya berorientasi pada nilai, penghargaan, bintang prestasi banyak. Ya, kalau kita orientasinya dikit-dikit nilai itu sama saja menekan mereka. Wah ini harus nilai sekian, gimana ya caranya ya? Gitu kan? Nanti orientasinya berbeda. Ya, itu salah satunya. Dan yang terakhir restitusi budaya positif. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak jalankan ketika ada keyakinan kelas kita, ada aturan kelas kita itu tidak dilaksanakan dengan baik. Ini adalah salah satu paradigma pendidikan masa sekarang Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mengembangkan diri kita yang mungkin masih menggunakan paradigma masa dahulu, yang menekankan kepada siswa tentang bagaimana mereka disiplin, tapi kita menekan kepada mereka. Cobalah kita ganti sekarang, kita ubah supaya budaya positif ini bisa lahir dan tumbuh dengan baik, sehingga ketika dia tua nanti tidak tertekan dengan nilai. Kenapa? Karena nilai itu tidak dalam capaian sukses ya Bapak Ibu sekalian. Nilai bagus terus sukses enggak juga gitu. Ya. Nah ini yang harus kita sama-sama berkolaborasi, membersamai bagaimana supaya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik khususnya kepada siswa dan siswi di SDN Harapan Baru juga. Ya. Bertanya Pak. Ya. Boleh izin bertanya Pak ya? Boleh Pak. Ini paradigma pendidikan masa sekarang. Betul. Bagaimana kita cara mengajar ya? Ya. Bagaimana kolaborasi dengan kurikulum? Kurikulum selalu ganti, sehingga
jangankan untuk mengajar, kita membutuhkan pemahaman kurikulum yang selalu ganti. Nah itu bingung, apalagi kita mengajar. Ya. Nah itu gimana tentang cara mengajar pendidikan kalau sekarang dihubungkan dengan kurikulum yang selalu berganti. Baik, terima kasih Pak Pur. Beri tepuk tangan buat Pak Pur, pertanyaannya luar biasa. Salut ya, salut gitu ya, salut gitu. Sebetulnya begini Pak Pur, ini sebetulnya bukan merangkak ke kurikulum, tetapi ini adalah paradigma kita menjadi seorang guru yang baik. Kalau kita dulu masih terdahulu masih menggunakan sebuah tekanan, Ki Hajar Dewantara itu kan salah satu tokoh pendidikan yang memberikan sebuah bahwa pendidikan itu harus kunci utama. Sebelum mungkin kalau ya mohon maaf, mungkin kalau tidak ada Ki Hajar Dewantara dulu pendidikan mungkin terbelakangi ya Bapak Ibu sekalian ya. Hanya ada orang-orang yang kaya-kaya doang yang sekolah gitu. Hanya ada konglomerat doang yang sekolah gitu. Setelah beliau menjadi salah satu pahlawan, menjadi salah satu tokoh tentang pendidikan, beliau memunculkan bahwa kita harus berpihak kepada siswa, kita harus berhamba kepada siswa. Memang yang saya rasakan juga, tentunya Bapak Ibu rasakan juga, dari mulai kurikulum KTSP ya, kemudian kurikulum 2013 yang berbasis tema, sekarang mengacu kepada kurikulum Merdeka. Sebetulnya itu adalah salah satu pembaharuan tentang bagaimana mengekspor program. Ya, kalau pada kurikulum 2013 programnya kepada karakter siswa, tapi kalau kurikulum Merdeka sebetulnya sama aja ke karakter siswa, tapi lebih dibebaskan. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih memahami bagaimana kita menuntun mereka menuju ke keselamatan dan kebahagiaan. Jangan sampai mereka sekolah paling kalau nggak masuk nilainya jelek. Acuannya udah nilai aja udah. Ya. Padahal paradigmanya bukan seperti itu. Kita harus sama-sama mewujudkan putra-putri kita, generasi bangsa kita menjadi yang lebih baik dan tentunya menuju keselamatan dan kebahagiaan. Apa yang selamat dari dia yang nggak bisa baca jadi bisa baca. Selamat dari yang dia nggak bisa ngitung jadi bisa berhitung. Bahagianya di mana? Keberhasilan dan kesuksesan kita sebagai seorang guru mendidik, tidak hanya mendidik dalam suatu pembelajaran, tapi kita juga memberikan sebuah pembelajaran mendalami karakter. Gitu. Itu salah satunya Pak Pur ya. Gitu. Ya. Kemudian disiplin positif. Nah ini disiplin positif merupakan bentuk kontrol diri, yaitu anak dapat belajar untuk mengontrol dirinya agar dapat mencapai suatu tujuan mulia dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang dihargai berdasarkan nilai kebajikan universal yang diyakini. Jadi disiplin positif ini adalah salah satu saya memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana kita membersamai untuk memberikan acuan disiplin positif, disiplin diri yang kuat yang berasal dari motivasi dalam diri anak, bukan eksternal dari orang lain atau keluar. Jadi disiplin positif ini harus kita terapkan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mungkin belum tahu bagaimana posisi kita, nanti kita akan lihat nih. Saya tidak ingin menggurui bagaimana memberikan pemahaman tentang restitusi. Saya mendapatkan materi dari LMS ya. LMS di modul 1.4 yang berkaitan dengan restitusi. Apa itu restitusi nanti kita akan sampaikan di sini. Ya. Nah, nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan, nilai positif manusia yang disepakati bersama sebagai fondasi berperilaku untuk mencapai tujuan yang mulia. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh seluruh anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini adalah salah satunya nilai kebijakannya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menanamkan disiplin positif pada peserta didik kita. Nah, ini adalah salah satu profil pelajar Pancasila, dari mulai kreatif, gagasan orisinal, karya orisinal, kemudian keluasan berpikir, kemudian bernalar kritis, ya, berkebinekaan, bergotong royong, ya, semuanya dalam satu siklus, dalam disiplin positif, ya, yaitu intinya adalah bagaimana kita memberikan disiplin positif ini, kebijakan universal ini
ya pada ranah profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu, kita menonton sedikit ya dari pelatih guru menggerak supaya kita bisa sama-sama berkolaborasi di sini ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, silakan disimak Bapak Ibu bagaimana nanti kita menjadi posisi Ya, kontrol. Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini adalah contoh kasusnya ya Bapak Ibu, diperhatikan sebagai posisi apa nih? Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Bahaya sekali ya Bapak Ibu ya tentang hukum. Nah sekarang yang kedua nih, posisi pembuat merasa bersalah. Studi kasusnya seperti ini. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, selanjutnya posisi teman nih. Guru sebagai posisi teman. Masih naren. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru Loading. Sebentar dulu. Oh, belum isi saya, Pak. Sampai tanggal habis, Pak. Ini sinyal kayaknya ya. Ini sinyal ini. Enggak. Ada, Pak. Baru beli, Pak. Ya, lanjut lagi Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, selanjutnya posisi manajer. Sebagai manajer guru seperti apa nih? Masih sama Naren ya? Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu,
saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Iya, beri tepuk tangan ya. Ini adalah salah satu dari pelatih guru penggerak ya, yang bagaimana tadi telah memberikan paparan mengenai posisi kontrol yang harus kita kuasai ya. Karena kita sebagai guru jangan sampai yang tadi paradigma yang terdahulu masih kita pakai. Kalau ada yang baik, nah ini baru loading nih. Ya, kalau ada yang baik, kita pakai yang lebih baik ya. Ini tadi ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Ada penghukum, salam bahagia Ibu ya, dan Bapak guru hebat. ada membuat merasa bersalah, restitusi, ya. Ini saya hapus dulu deh supaya tidak ini. Ya, ini ada 5 posisi kontrol ya. Ada penghukum, kemudian membuat merasa bersalah bahwa dirinya itu, aduh, nanti salah saya nih. Kalau salah saya berarti nanti saya diomelin sama kepala sekolah gitu misalnya. Ya, ini adalah salah satu 5 posisi kontrol yang harus kita pahami bersama. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, tadi yang disampaikan kita sebagai guru tentunya harus sebagai manajer. Jadi memberikan kepada dia bagaimana umpan baliknya. Kalau tadi kamu telat, seperti apa? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kemudian memberikan sebuah penjabaran dan mendapatkan sebuah solusi dari keterlambatan dia. Ya, memang agak sulit untuk merubah. Kadang-kadang kita rata-rata sebagai penghukum ya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa kamu telat gitu kan? Tiba-tiba udah galak aja. Karena memang pagi-pagi kita belum sarapan ya. Itu salah satu faktor juga pendukung dari tadi yang saya sampaikan. Kebutuhan dasar manusia.
Kalau gurunya udah enak nih, pagi-pagi udah seger gitu kan, enak menjalankan ini sebagai posisi manajer. Tapi kalau misalnya lagi sangar, biasanya lagi lapar gitu biasanya, ya. Sehingga kebutuhannya tuh belum terpenuhi. Akhirnya kita pakainya hukum rata-rata, ya. Dikit-dikit kita hukum. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu? Pokoknya just terus. Akhirnya nanti mereka akan menjadi terbebani dan nanti ada unsur pendendam. Itu salah satunya Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kemudian apa itu restitusi? Tadi sudah disampaikan ada 5 posisi kontrol. Nah, ini restitusi ini kita harus paham. Dari kelima posisi kontrol itu adalah tadi tentang restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jangan kita hanya gas terus, jangan kita hanya just terus, jangan kita hanya hukum terus. Tapi bagaimana kita memberikan sebuah penguatan kepada murid kita, kepada peserta didik kita, supaya apa? Supaya mereka tuh lebih kuat karakternya. Jangan sampai nanti ada dendam gitu. Jangan sampai nanti, ini yang kali-kali yang memang harus kita pikirkan bersama Bapak Ibu, karena memang kita ada di jenjang sekolah dasar. Mereka sangat hafal betul, karena kita ini biasanya jadi artis bagi mereka. Ya, kadang-kadang orang tua aja sempat merasa dirinya tuh terkalahkan. Jam 7 sampai jam 12 padahal di sekolah. Setelah itu mereka pulang lebih banyak waktunya bersama keluarga. Tapi kalah keputusannya sama kita. Kata guru saya tidak bisa, kata guru saya harus begini. Makanya kita sangat harus punya rambu-rambu Bapak Ibu sekalian, harus berhati-hati. Kita harus paham bagaimana cara memberikan penguatan terhadap restitusi ini, ya. Nah, ini kita harus paham bagaimana mengaitkan segitiga restitusi. Langkahnya yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini kita semua akan melakukan yang terbaik apa yang kita lakukan, ya. Jadi kita mengidentifikasi dulu kalau misalnya kita ada masalah. Nah, ini adalah salah satu pengembangan dari budaya positif yang kadang-kadang banyak kasus ya yang melibatkan orang tua karena kita tidak paham tentang restitusi. Harusnya kita menstabilkan dulu, kita panggil dulu anaknya. Setelah itu kita validasi tindakan. Siapa yang menjadi pelakunya, siapa yang menjadi pemeran ketika dia bersalah. Ya, makanya kita harus memberikan penguatan terhadap siswa. Jangan sampai kita diatur oleh mereka sehingga mereka mengatur dan memberikan kepada orang tua mereka, akhirnya mereka saling ngadu domba ketika ada masalah. Nah, ini yang bukan budaya positif, tapi ini adalah bagaimana kita segitiga restitusi ini adalah salah satu upaya langkah kita supaya tidak terjadi itu. Kita berusaha untuk memecahkan masalah lebih baik dan menanyakan keyakinan. Bapak Ibu di kelas pasti sudah punya aturan kelas kan ya, masing-masing. Apalagi kita di SD Harapan Baru 3 ini salah satu sekolah SRA, ya, dimana sekolah SRA ini adalah sekolah ramah anak, ya. Kita harus benar-benar menguasai bagaimana restitusi ini, kita harus kuasai. Kalau ada siswa yang bermasalah, bagaimana cara kita membinanya, bagaimana cara kita mengumpulkannya supaya tidak terjadi miskomunikasi baik dengan orang tua ataupun dengan siswa-siswa yang lain, sehingga nanti bisa berkelanjutan, bisa negatif nantinya, ya. Oke, Bapak Ibu, ini ada kasus. Siapa yang berani memecahkan kasus ini? Saya akan bacakan. Nanti Ibu Dani ini sebagai penghukum merasa bersalah, manajer atau pemantau atau sebagai teman. Kita lihat. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampainya di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa
Pajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Pajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dami, Pajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dami pun menjawab sendiri, "Gimana kamu, Pajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama Ibu." Dan Pajar pun dia membisu. Kira-kira Ibu Dani ini sebagai apa, Bapak Ibu sekalian? Ada yang memberi tanggapan? Ya, posisinya. Ya. Merasa bersalah? Ya. Kenapa tuh Bu merasa bersalah, Bu? Iya, iya. Iya. Jadi merasa bersalah gurunya ya, udah. Iya. Pak Wi sama. Yang merasa bersalah adalah si Fajarnya, karena Fajarnya nggak bisa. Kemudian di ini oleh gurunya, kamu tidak kasihan dengan ibu yang nggak capek-capek. Iya. Berarti karena kesalahan dari si Fajar mengakibatkan orang yang ini adalah terkena akibatnya. Iya. Terima kasih Pak Wi dan Bu Nureni. Tepuk tangan buat Pak Wi dan Bu Nureni. Salah. Yang harusnya, yang idealnya adalah sebagai manajer, ya. Kita harus memberikan keyakinan. Kalau anak kita tidak fokus, kita harus tanya kenapa tidak fokus. Karena di kelas itu sudah ada keyakinan kelas. Nanti kita akan lihat di sini bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas. Ya. Nah, ini adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Keyakinan kelas adalah nilai kebijakan universal yang disepakati bersama secara tersirat maupun tersurat. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Begitupun siswa dalam melakukan suatu haruslah sesuai dengan keyakinan. Ini harus kita tanamkan keyakinan kelas kita, ya, bahwa aturan sama keyakinan itu berbeda, Bapak Ibu sekalian. Ya, keyakinan ini melibatkan acuan kita. Dan ini memang harus kita diskusikan dengan siswa kita, keyakinan kelas apa yang harus kita laksanakan, ya, gitu. Sehingga nanti kita jadi punya acuan. Ketika dia melakukan kesalahan, posisi kita harus sebagai manajer untuk mereview kembali, memberikan umpan balik. Kenapa kamu melanggar? Nah, ini salah satunya Bapak Ibu sekalian. Dan pembentukan keyakinan ini adalah salah satunya. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, berbeda dengan aturan, kan ada aturan sekolah nih, ya. Misalnya tidak boleh berambut pirang, tidak boleh misalnya ini, itu adalah aturan sekolah. Ini beda, kalau ini adalah keyakinan, ya, beda. Kenapa? Karena keyakinan itu nanti bakalan menjadi acuan kita, supaya siswi kita tidak ada merasa bersalahnya. Tidak ada rasa dendamnya, sehingga nanti kebutuhan mereka bisa berjalan dengan baik. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Contoh satu aja realnya, ya. Kita memberikan keyakinan bahwa jangan terlambat ketika masuk kelas, ya. Jangan terlambat datang tepat waktu, berarti positifnya, ya. Jam berapa? Jam 7 misalnya 00, ya. Itu adalah satu keyakinan kelas kita yang harus kita buat, ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi jangan sewenang-wenang kita, ya, kalau kita membuat keyakinan kelas. Karena membuat keyakinan kelas ini adalah salah satu bentuk demokrasi. Kita harus musyawarah bareng sama murid juga, gitu. Sehingga nanti dapat diimplementasikannya enak, gitu. Sama-sama saling mengerti. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dilihat, di cross check, kira-kira ada nggak yang kurang atau ada yang perlu ditambahkan. Itu salah satunya pembentukan keyakinan kelas. Nah, prosedurnya, guru dan murid melakukan curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kalau sudah ada aturan
peraturan sekolah, ini turunannya kalau yang ada di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis. Bisa menggunakan ini ya, terserah Bapak Ibu mau pakai apa saja di papan tulis. Mereka tinggal maju ke depan nyatet maunya apa di keyakinan kelas. Misalnya tidak boleh berbicara ketika guru sedang menerangkan gitu ya. Kan kalau di aturan berbeda, tapi ini kita bicaranya tentang keyakinan kelas kita. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat bentuk negatif menjadi positif. Jangan ketakutannya sama aturan ya. Kadang-kadang ada tuh di salah satu sekolah yang masih menyimpan paradigma tidak masuk sekolah poinnya 100. Nah, misalnya gitu ya. Ada kan ya? Gitu. Tapi sekarang coba kita untuk berkolaborasi, kita jangan menggunakan itu. Kita pakai yang positif saja. Yang menjadi nanti kebiasaan dia datang ke kelas menyenangkan, kita diimpikan sampai di rumah pengen balik lagi ya ke sekolah gitu. Jadi kalau misalnya kita kaku gitu bahasanya ya, kaku kayaknya harus ikutin nih aturan begini, keyakinannya negatif terus bahasanya ya. Yang makan harus gini, yang tidur harus seperti ini. Itu sangat bahaya. Kita berikan terbuka untuk berkolaborasi dengan siswa kita ya. Mereka catat ke depan, maju satu-satu boleh, nggak jadi masalah ya. Nanti ini akan menjadi salah satu budaya positif terutama di kelas gitu ya. Bapak Ibu sekalian, tinjau kembali daftar curah pendapat dan ajak warga sekolah untuk menemukan nilai kebijakan atau keyakinan yang dituju dari peraturan. Kita tidak boleh keluar jalur Bapak Ibu sekalian. Kita ada pimpinan, ada kepala sekolah, kita bisa sharing atau berkolaborasi. Kita juga punya orang tua atau biasa kalau di sini koplas ya. Jadi tahu, kita sosialisasikan ke mereka. Bapak Ibu sekalian, orang tua murid SD Harapan Baru 3 kelas 1 misalnya. Ada keyakinan kelas anaknya pengen begini, nah itu harus disampaikan. Sehingga nanti kolaborasi orang tua, guru, kepala sekolah, jadi semua tahu. Ketika ada siswa yang melanggar, dengan terwujudnya ini implementasi dari restitusi yang kita pahami bersama, enak jadinya kalau ada masalah apa-apa. Jam 7 sampai jam 12.15 tanggung jawab kita sebagai guru di sini. Artinya tidak ada yang namanya kegiatan di luar dari itu. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kadang kalau kita ada masalah, anak itu selalu mencurahkannya kepada orang tua. Sehingga orang tua itu nanya, cari tahu. Akhirnya ada orang ketiga yang berbeda, enggak anakmu kemarin enggak ini, enggak apa, enggak begini gitu kan. Oh dia gini-gini. Akhirnya beda lagi penjelasan sama gurunya. Kenapa? Karena belum ada keyakinan kelas yang disosialisasikan. Tapi kalau ada keyakinan kelas, ketika orang tua tahu ada masalah tersebut, dia akan tahu. Coba dek kamu cek lagi, kamu perasaan udah buat tentang keyakinan kelas di sekolah kamu sama guru kamu, boleh nggak tuh pada saat sekolah kamu tidur gitu. Ya, itu adalah salah satu yang harus kita terapkan ya dalam budaya positif yang ada di lingkungan kita. Ini adalah salah satu restitusi dari bagaimana cara kita mengembangkan masalah hingga timbul budaya positif yang tentunya dapat distabilkan dengan baik ya, tanpa adanya miskomunikasi baik dengan guru, dengan murid, dengan orang tua ataupun dengan stakeholder yang ada di sekolah kita. Nah ini pembentukan keyakinan kelasnya, tinjau kembali keyakinan kelas secara bersama-sama ya. Setiap keyakinan kelas berkisar 3 sampai 7 prinsip agar mudah diingat dan banyak-banyak ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan semua warga kelas. Tanda tangan bareng-bareng seperti SLA ya. Seperti SLA kemarin kan tanda tangan tuh, aturannya seperti ini, tidak boleh seperti ini. Nah, ya pengembangannya sama, tapi kita turunkan kembali dalam acuan kita di kelas. Ya, paling tidak datang tepat waktu. Pada saat guru sedang menjelaskan tidak boleh ada yang berisik. Kadang-kadang anak SD seperti itu ya. Baru ini dikit udah sini ngomong ini, gitu. Makanya kita harus paham bagaimana kebutuhan dasar mereka yang di awal saya sudah jelaskan ya. Itu adalah salah satu pembentukannya ya. Kemudian setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas
setelah ditandatangani, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, tempat yang mudah dilihat semua warga kelas, ya, gitu. Jadi ditaruh di dinding, ya. Tuh ada peraturan kelas, ya. Ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas juga. Ada aturan di sekolah, aturan di rumah, aturan saat makan, ya, gitu. Sudah luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Terakhir, keyakinan kelas. Nah ini salah satu contohnya, berbicara dengan sopan, saling menghormati, disiplin dan tepat waktu, selalu menjaga kebersihan dan saling tolong-menolong. Ya Bapak Ibu, itu adalah salah satu budaya positif, ya. Tapi di kita budaya positif itu ini yang mungkin kita hadapkan karena kita dengan murid. Tapi budaya positif itu macam-macam, ya. Di SDN Harapan 23 ini sudah baik dan bagus. Contohnya ada senam bersama, kemudian ada sholat duha berjamaah. Itu salah satu budaya positif. Bahkan kita juga harus bisa mengembangkannya lagi. Biasanya sekarang tuh ada yang namanya literasi. Ya, setiap hari apa nih kita ngadain? Satu hari aja dari jam 7 sampai setengah 8 akan baca semua di lapangan. Itu adalah salah satu budaya positif. Atau saya pengen ada juga sih kayak kegiatan seperti mabar, makan bareng. Nah, mabaris, makan bareng setiap hari Kamis gitu misalnya. Itu budaya positif juga. Kita mengenalkan ke mereka makan 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna bagaimana. Ya? Misalnya Bapak Ibu, kita bikin slogan-slogan yang mereka tuh nanti senang. Apalagi kita di pinggir jalan, ya, sebagai salah satu nilai jual juga, ya, tentang bagaimana penanaman budaya positif itu. Sudah bagus, 5S sudah diterapkan. Jam 6, ya, udah pada guru-gurunya udah pada memberikan senyum, sapa, salam kepada siswa. Itu budaya positif. Harus istilahnya harus terus ditingkatkan lagi dengan baik. Dan kalau misalnya ada program, tentunya kita sudah SRA juga. Mari sama-sama kita membersamai untuk berkolaborasi Bapak Ibu sekalian. Barangkali itu, ya, silakan Pak, ada yang mau bertanya? Keyakinan kelas, ya. Ya. Contoh kita sudah ada STNK nih contohnya motor. Sudah ada STNK. Ya, betul. BKB. Tapi ada aja kesalahan. Pasti ada sanksinya dong. Ya. Nah, dengan keyakinan kelas ini pasti ada sanksinya dong. Ya. Nah, yang sanksi yang positif. Ya. Itu yang ditampilkan keyakinan kelas, tapi sanksinya nggak ditampilkan. Ya. Ditampilkan nggak? Nah, tadi Bapak sedikit mungkin dari luar, ya, pada saat melihat, ya. Jadi keyakinan kelas ini kita buat sesuai aturan kita, Pak. Nah, kita sebagai guru itu ada 5 kontrol. Yang tadi kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, kita sebagai yang merasa bersalah atau sebagai manajer, ya. Nah, kita yang mana nih? Kan kita tadi sepakat yang ideal itu adalah sebagai manajer. Jangan sampai kalau misalnya tadi yang dimaksud Bapak ini sanksinya mana? Berarti sebagai penghukum, ya, gitu. Nah, kalau kita sebagai manajer, jangan sampai kita mengarahkan ke mereka itu hanya ada sanksi. Itu paradigma yang dulu, Pak. Kalau paradigma yang sekarang, bagaimana kita menciptakan berpihak kepada murid? Karena memang sudah kurikulum juga masuk ke dalam kurikulum Merdeka, dan Ki Hajar Dewantara juga memfilosofikan bahwa kita harus memberikan, menuntun siswa untuk menuju keselamatan dan kebahagiaan. Oke, makasih Pak. Iya, jadi kalau misalnya kita selalu menekan, memberikan sebuah ini, nah itu sangat kurang bagi kita, apalagi kita di sekolah dasar dan Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Ibu guru hebat, kepala sekolah yang sangat luar biasa juga, sampai jam 4 ya, sudah waktunya saya berbicara di depan juga panjang lebar, mudah-mudahan bisa dimengerti ya Bapak Ibu. Kita sama-sama saling belajar, mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat ya, dan tentunya kita sama-sama berkolaborasi, saling bertukar pikiran. Barangkali juga ada materi yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan, saya mengucapkan mohon dimaafkan Bapak Ibu sekalian ya, karena memang saya masih belajar ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu luangnya dan aktivitasnya yang sudah terganggu. Mudah-mudahan aktivitas Bapak Ibu yang sudah membersamai saya di ruangan ini mudah-mudahan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, demikian presentasi mengenai bagaimana
penanaman restitusi, segitiga restitusi yang harus kita tanamkan dengan baik, budaya positif dengan baik, disiplin positif di sekolah dengan baik. Mudah-mudahan tujuan kita bisa terlaksana dengan baik untuk memberikan keselamatan, menuntun siswa menuju kebahagiaan dan keselamatan, sehingga mereka bisa berhasil menempuh tujuan yang mereka laksanakan. Demikian dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari saya pribadi saya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Biasanya Bapak Ibu, satu orang dari SD Ahmad Baru yang hebat. Karena ini hebat semua ya. Sama tadi keyakinannya tiap kelas harus bahagia. Mudah-mudahan Bapak kesini juga sama satu sekolah berbahagia semuanya dan juga berbahagia. Jadi tidak ada penekanan-penekanan, yang penting sesuai tupoksinya dan kita menjalankan tugas dengan rasa bahagia. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin acara ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esni Erwiyati, guru SD Negeri Harapan Baru 3, memberikan umpan balik atas kemarin sudah dilaksanakan presentasi mengenai budaya positif oleh Bapak Ridwan SPD. Saya sangat salut dan bangga bagaimana seorang guru bisa menggerakkan, ini guru penggerak. Jadi seandainya guru bisa menggerakkan semua, baik guru, teman-temannya maupun siswanya, apalagi dengan berbudaya positif, insya Allah anak-anak atau siswa seluruh bangsa bisa memiliki budaya dan karakter yang sangat bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberikan umpan balik dari presentasi yang telah dilaksanakan oleh Bapak Ridwan selaku calon guru penggerak angkatan 9 dengan materi yang sudah disampaikan kemarin tentang budaya positif. Saya sebagai relasi dan teman sejawat sangat terinspirasi sekali atas materi yang telah disampaikan Pak Ridwan mengenai budaya positif ini. Banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dari kami sebagai guru dalam terus mengembangkan pembelajaran yang telah kami laksanakan. Mudah-mudahan kedepannya materi-materi yang telah disampaikan oleh Pak Ridwan akan terus menjadi inspirasi buat kami semua. Terus semangat Pak Ridwan menggapai sampai di titik puncaknya CGP Angkatan 9. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.